Pendekar Pedang bab 167-169. Lu Tianjiao menjawab dengan patuh, kakek, namanya Qin Fan. Tidak lagi. Tuan tua Lu tersenyum bijak. Itu hilang. Lu Tianjiao diam-diam menggertakkan giginya. Ketika dia kembali dari Gunung Panlong, dia hanya mengatakan bahwa pil itu diperoleh dari seorang master, dan sama sekali tidak menyebutkan apapun tentang Qin Fan. Selain itu, dia khawatir Qin Fan akan mempublikasikan di mana-mana bahwa dia telah menyetujui persyaratannya, dan akan menyebut Qin Fan pembohong. Dia mengira Qin Fan hanya bisa menderita karena bodoh, dan tidak akan pernah berani datang ke rumah Lu untuk mencarinya. Namun, dia terlalu meremehkan Qin Fan. Namun, sampai sekarang, dia hanya bisa menggigit peluru dan terus bertahan, dan dia tidak bisa mengubah kata-katanya dan memberitahu kakeknya bahwa dia sama sekali tidak meminta pil dari tuannya, tetapi dia bertukar janji dari keluarga Lu dengan Qin Fan, kan? Dalam hal ini, citranya di depan Tuan Lu tidak hanya akan dikompromikan, tetapi dia mungkin juga disalahkan karena menggunakan nama keluarga Lu untuk membuat janji tanpa pandang bulu. Tuan Lu terkekeh, mengabaikan Lu Tianjiao, tetapi memandang Qin Fan dan bertanya, anak muda, apakah nama Anda Qin Fan? Apa urusan Anda di sini? Qin Fan tidak menjawab, tetapi bertanya balik sambil tersenyum, kamu adalah kakek Nona Lu, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan efek ramuan saya. Wajah Lu Huan sedikit membeku, dia sudah menduga ada sesuatu yang tersembunyi tentang ramuan itu, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tanpa diduga, pemilik asli yang memberinya pil itu kini datang sendiri ke pintu. Melihat masalah itu akan terungkap, Lu Tianjiao tiba-tiba menjadi tidak sabar, menunjuk ke arah Qin Fan dan berteriak, Qin Fan, kamu pembohong, dan kamu bahkan pergi ke markas keluarga Lu saya untuk menipu, ayo, keluarkan dia dari sini. Beberapa pengawal berbaju hitam bergegas masuk dan mengepung Qin Fan. Qin Fan tersenyum tipis, apa? Nona Lu ingin menyangkal utangnya. Lu Tianjiao tersenyum dingin, kamu pembohong, berhenti bicara omong kosong di sini, aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Kamu usir dia. Beberapa pengawal hendak bergerak, tetapi Tuan Lu tiba-tiba berkata, pelan. Pelan. Kakek, apa yang kamu lakukan? Lu Tianjiao tampak bingung, dia tidak mengerti mengapa kakek ingin menghentikannya, apakah dia sudah melihat plotnya. Hehe, Nona, ini bukan cara keluarga Lu memperlakukan tamu. Kakek mengajarimu cara melakukan sesuatu. Lu Huan sedikit tersenyum, dan menatap Qin Fan dengan wajah tenang, anak muda, kamu mengatakan bahwa pil itu milikmu. Mengirimnya. Benar. Lu Tianjiao berteriak, kakek, jangan dengarkan omong kosongnya, dia pembohong. Lu Huan menggelengkan kepalanya, gadis, ketika kamu kembali dengan ramuan itu, saya sudah curiga iya. Obat mujarab yang begitu berharga tak ternilai harganya, bagaimana mungkin seseorang tidak memberimu hadiah dengan mudah? Sekarang, pemilik ramuan itu akhirnya datang ke pintu. Katakan padaku, apa yang kamu janjikan padanya? Sekarang setelah Anda berjanji kepada orang lain, Anda harus menepati janji Anda. Tidak ada yang bisa bertahan tanpa keyakinan. Keluarga Lu kami adalah seorang pengusaha, dan pengusaha harus lebih memperhatikan janji. Lu Tianjiao tersipu, ternyata kakek sudah tahu tentang hal itu. Dia memelototi Qin Fan. Kesal, aku berjanji padanya, tetapi premisnya adalah bahwa keluarga Lu kita dapat dengan mudah melakukannya. Jika dia berbicara dengan keras, kita bisa menolak. Lu Huan memandangi Qin Fan, tersenyum dan berkata, anak muda, tapi ini. Qin Fan mengangguk, itu benar. Baiklah, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Tuan Lu sangat lugas. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, permintaan saya sangat sederhana. Saya ingin keluarga Lu Anda berdiri dan membantu sekelompok grup Nianqi pada saat kritis. Jadi, Anda dari grup Nianqi. Lu Tianjiao segera berkata, saya lihat. Ekspresi. Hati Qin Fan tergerak, tampaknya bahkan Nona Lu ini sudah mengetahui situasi grup Nianqi saat ini. Lu Huan merenung sejenak, dan berkata, oke, kondisi ini tidak terlalu banyak, aku berjanji padamu. Terima kasih. Qin Fan berhenti berbicara, berdiri dan pergi. Lu Huan juga berdiri dan memandang Lu Tianjiao, gadis, lihat.
Lu Tianjiao dengan enggan mengirim Qin Fan keluar. Setelah beberapa saat, Lu Tianjiao berlari kembali dengan mulut cemberut, dan langsung bertanya, "Kakek, apakah kamu benar-benar ingin berjanji padanya? Apakah kamu lupa apa yang dikatakan orang itu kepada kita?" Petik 2 tanda seru. Wajah lama Lu Huan penuh dengan kebijaksanaan. "Hehe, gadis, apakah kamu tahu bahwa kita baru saja dalam bahaya?" "Berbahaya?" Lu Tianjiao menggelengkan kepalanya. "Bahaya apa yang kita hadapi?" Lu Huan menyipitkan matanya. Mata sedikit, dia sendirian menerobos penjaga keamanan dan meja depan di lantai bawah untuk menemukan kami. "Jika Anda tidak memiliki keterampilan, beraninya Anda datang." Dia, ekspresinya normal, rupanya dia tidak peduli para pengawal itu menganggapnya serius. "Jika kita baru saja menolaknya, kita memaksanya untuk menggunakan kekerasan. Reputasi keluarga Lu kita akan sangat terpengaruh." Dengar melihat analisis kakek, Lu Tianjiao tampak ketakutan, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, ternyata memang begitu. Dia paling tahu betapa menakutkannya kekuatan Qin Fan. "Aku sangat bodoh barusan, aku hampir membuat kesalahan besar dengan menggunakan pengawal untuk menghadapinya." "Kakek, tidak ada yang akan percaya hal semacam ini jika kamu mengatakannya. Kamu tidak perlu khawatir hal itu akan mempengaruhi reputasi keluarga Lu kita." Tembakan besar. Lu Huan terkekeh dan berkata, "Gadis, jalanmu masih panjang sebelum menjadi pengusaha dewasa. Tidak bisa mengatakan apa-apa." Mata Lu Tianjiao berbinar. "Kakek masih pintar, jadi permintaannya terlalu banyak, bukan karena keluarga Lu kita sedang bermain trik." Lu Tianjiao Huan mengulurkan tangan dan menepuk dahinya. "Apa yang kamu selingkuh? Berhenti bicara omong kosong." Qin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Huan. Dia datang ke keluarga Lu untuk memenuhi janjinya, hanya untuk memberikan jaminan tambahan kepada grup Nianqi. Setelah keluar dari gedung Lujia, Qin Fan naik taksi kembali ke hotel. Dalam perjalanan, hubungi Su Qing untuk melapor. Mengetahui bahwa dia tidak menimbulkan masalah, Su Qing ditelepon jelas merasa lega. "Xiao Fan, ketua akan kembali paling lambat besok sore. Jika kamu bosan, ajak temanmu jalan-jalan. Setelah konferensi Wanxiang selesai, kamu akan kembali." "Oke." Qin Fan setuju. Tanpa ragu. Selama krisis grup Nianqi teratasi, dia secara alami tidak akan tinggal di sini untuk membuang waktu. Memulihkan kultivasinya adalah hal terpenting baginya. Kembali ke hotel, Ye Qingcheng segera membawa Xia Zhu ke kamarnya. Ye Qingcheng masih memiliki sikap tidak ramah. "Bagaimana kabarmu?" "Yah, tidak apa-apa." Qin Fan menjawab dengan ringan. Xia Zhu memutar matanya. "Nyonya telah mengkhawatirkanmu begitu lama, dan kamu baru saja memecatnya dengan 2 kata. Sungguh pria yang bau tanpa hati nurani." "Inilah masalahnya, tiran lokal ini mengirim roket lagi, saya harus menambahkan 10 bab lagi, gila." Xia Zhu diadopsi oleh keluarga Ye sejak dia masih kecil, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk mengirimnya ke sekte untuk berlatih seni bela diri. Dia setia kepada Ye Qingcheng, dan dia tidak bisa melihat Ye Qingcheng dianiaya. "Paling. Xia Zhu, jangan bicara omong kosong." Ye Qingcheng memelototi pelayan yang belak-belakan itu, sedikit tersipu. Xia Zhu bergumam, "Itu benar, siapa yang baru saja gelisah, dan bahkan ingin menelepon ke rumah untuk meminta bantuan." Wajah Ye Qingcheng menjadi semakin merah. Qin Fan melirik Ye Qingcheng, dan Ye Qingcheng buru-buru menundukkan kepalanya. Yang paling banyak adalah kelembutan menundukkan kepala, seperti rasa malu teratai air yang tidak tahan dengan sejuknya angin sepoi-sepoi. Sejak zaman kuno, dikatakan wanita cantik adalah pria sejati. Namun, tujuan Qin Fan adalah menyingkirkan kekhawatirannya, kembali ke alam abadi untuk selamat dari malapetaka, dan mengejar misteri asal-usul alam semesta. Baginya, kehidupan pertama Ye Qingcheng tidak lebih dari kembang api indah yang dia lihat di jalan kehidupan. Dia tidak ingin terlalu terlibat secara emosional. Tapi hal yang paling sulit untuk ditanggung adalah kebaikan si cantik, bahkan hati Qin Fan yang keras pun tidak bisa tidak tersentuh. "Tidak apa-apa besok, ayo pergi dan bersenang-senang bersama." Setelah Qin Fan selesai berbicara, dia memalingkan muka.
Pendeta Tao Tua di samping mengangkat kepalanya dengan bangga, mengeluh di dalam hatinya, lebih baik menjadi seorang Tao Tua. Saya tidak pernah menyentuh wanita, wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan pukulan saya. Ye Qingcheng pergi dengan rasa malu, dan kembali ke kamarnya. Qin Fan tiba-tiba memandang Tao Tua yang sombong, kamu harus dipromosikan ke Huajing. Beri kamu waktu 1 jam, jika kamu tidak bisa menjadi master, jangan katakan kamu adalah muridku di masa depan. Pendeta Tao Tua membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Saya alur, Tuan, bisakah kamu membaca pikiran? Saya tidak tertawa terbahak-bahak. Dengan pemikiran di benak Qin Fan, pil peyuan kecil terbang keluar dari cincin penyimpanan dan melemparkannya langsung ke mulut Tao Tua itu. Setelah memasuki Huajing, izinkan saya mencari tahu mengapa kedua bank itu tiba-tiba menghentikan kerja sama mereka dengan grup Nianqi. Iya. Pendeta Tao Tua itu sangat gembira, guru benar-benar masih mencintai saya. Sejak pertempuran terakhir di Gunung Panlong, energi sejati Qin Shou telah diasah, dan dia telah mencapai titik dipromosikan menjadi Grandmaster Alam Transformasi. Dan Xiao Pei Yuan Pil adalah kesempatan ini. Qin Fan mengirim Tao Tua itu pergi dan berlatih di kamarnya. Baru setelah pukul 11 malam, pendeta Tao Tua itu kembali dari luar. Qin Fan membuka matanya dan menatapnya. Tuan, saya memeriksa kedua bank itu. Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa itu karena mereka menerima laporan dari grup Haohan sehingga grup Nianqi putus asa dan mengambil tanah dengan hutang tinggi. Mereka memutuskan hubungan dengan grup Nianqi untuk mencari stabilitas. Kerja sama. Ngomong-ngomong, mereka juga mengatakan bahwa grup Haohan adalah musuh grup Nianqi, dan mereka selalu ingin mengalahkan grup Nianqi. Kali ini, dialah yang seharusnya menginginkan untuk berurusan dengan grup Nianqi. Qin Fan tanpa ekspresi. Saya mendengar bahwa itu lebih kuat dari grup Nianqi, tetapi hanya sedikit lebih kuat. Grup Haohan tidak mungkin mengalahkan grup Nianqi. Lupakan saja, tidak perlu memeriksa lagi. Kamu baru saja dipromosikan ke Transformation Realm, pergi ke samping untuk mengkonsolidasikan kultivasimu. Iya. Pendeta tahu. Tua. Itu berkata pada dirinya sendiri, hanya menunggu kata-katamu. Dia dengan patuh pergi ke samping dan duduk bersila, dan mulai berlatih. Keesokan harinya, Xia Zhu datang dan mengetuk pintu. Seorang lelaki tua dan seorang tuan muda dan magang baru saja menyelesaikan latihan mereka. Mereka tidak tidur semalaman, tapi keduanya penuh energi. Xia Zhu bersandar di pintu, menatap Qin Fan, kapan kamu pergi? Kamu harus mengajak nona mudaku untuk berbelanja lagi. Ketika pasangan muda jatuh cinta, mereka menonton film, bepergian untuk menunjukkan kasih sayang mereka, memposting makanan anjing di mana-mana di Moments. Anda beruntung, Anda tidak pernah mengajak nona saya keluar. Qin Fan menatap pendeta Tao Tua, sang Tao Tua pura-pura tidak melihat, dan bergegas. Pergi-pergi ke samping, mengeluh dalam hati, guru, saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Qin Fan hanya bisa menggigit peluru dan bertanya, apakah wanita Anda siap? Ketika kita sudah siap, ayo pergi. Xia Zhu segera sangat gembira, ini akan segera siap. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berlari kembali ke ruang. Tidak perlu bertanya, dia pasti menanyai Qin Fan di belakang punggung Ye Qingcheng. Awalnya, mengeluarkan kecantikan tiada taraf untuk memainkan hal seperti itu, dan mengubahnya menjadi pria lain, bagaimana saya bisa memperjuangkannya? Namun, bagi Qin Fan, yang tidak membawa seorang gadis ke jalan selama 3000 tahun, dia benar-benar merasa tidak nyaman. Jadi, dia melihat pendeta Tao Tua itu lagi. Pendeta Tao Tua itu hanya berpura-pura menjadi burung unta kali ini. Apa gunanya saya membutuhkan magang ini? Tiba-tiba, ponsel Qin Fan berdering, dan itu adalah panggilan dari Chu Tianxiong. Tuan Qin, saya di Jiangyang sekarang, di mana Anda? Saya akan datang menemui Anda. Qin Fan tahu bahwa kakak Chu ada di sini untuk menghadiri konferensi Wanxiang. Tiba-tiba, Qin Fan tersenyum penuh arti, Tuan Chu datang tepat pada waktunya. Dia khawatir dia tidak memiliki pengalaman membawa gadis-gadis berbelanja, jadi Tuan Chu datang ke rumahnya. Saat itu dia berada di Villa Gunung Yunding,
tetapi dia telah menyaksikan keterampilan menjilat Chu Tianxiong dengan matanya sendiri, bahkan Ratu Jinxiu dijilat olehnya dan tersenyum. Aku akan menunggumu di gerbang Hotel Luyuan. Oke, aku akan tiba di sana dalam 10 menit. Chu Tianxiong langsung setuju. Setelah menutup telepon, Xia Zhu dan Ye Qingcheng datang ke kamar Qin Fan. Oke, ayo pergi, kata Xia Zhu dengan gembira. Qin Fan melirik Ye Qingcheng, sedikit linglung. Ye Qingcheng hanya mengenakan gaun putih lengan pendek yang sangat sederhana, rambutnya diikat dengan ikat kepala merah, lengan bawahnya yang seputih salju seperti batu giok terekspos ke udara, seperti bunga teratai putih yang ditinggalkan sendirian di dunia. Bahkan pakaian paling biasa pun menjadi mulia dalam sekejap saat dikenakan di tubuhnya. Qin Fan memaksa dirinya untuk berpaling, dan berkata dengan tenang, ayo pergi, ayo ajak kamu bersenang-senang hari ini. Mengetahui bahwa Chu Tianxiong akan datang, Qin Fan juga mendapatkan kepercayaan diri. Ye Qingcheng mengangguk, dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama di wajahnya. Ketika mereka tiba di lobi di lantai pertama hotel, beberapa orang menunggu sebentar, dan sebuah Mercedes hitam besar berhenti di pintu masuk lobi hotel dengan mencicit. Seekor anjing tua yang menjilati dengan setelan hitam dan punggung besar berlari masuk dengan senyum di wajahnya. Tuan Qin, Nyonya Qin, Xiao Chu bersikap sopan. Puff. Xia Zhu, yang sedang minum air, hampir tidak bisa menahan diri, dan memuntahkan seteguk air. Melihat Tuan Chu, yang berusia 40-an, dia benar-benar tidak memiliki kata yang sama dengan kecil. Ye Qingcheng juga terlihat malu, tetapi pada saat yang sama, dia sangat emosional. Pemimpin Dongsuchu yang bermartabat, di depan Qin Fan, bahkan mengaku sebagai junior apa artinya ini. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Qin Fan, yang memiliki ekspresi tenang, seolah dia sudah terbiasa dengan semua ini. Ye Qingcheng terkadang tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ini benar-benar siswa sekolah menengah yang belum berusia 18 tahun. Sejak Qin Fan menghancurkan keluarga Zheng sendirian, kekaguman Chu Tianxiong terhadap Qin Fan naik ke tingkat yang baru lagi. Jika perlu, jangan bicara tentang menyombongkan diri sebagai junior, tidak apa-apa menjadi cucu. Pendeta Tao tua di sebelahnya tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, menatap tajam ke arah Chu Tianxiong, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Chu Tianxiong mengangkat alisnya ke arah pendeta Tao tua itu dan tersenyum puas, provokasinya sangat jelas. Sejujurnya, Chu Tianxiong juga sering menelepon Qin Fan, tapi dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, menurutnya, itu hanya sebuah gelar. Bos Chu, saya tidak tahu Anda tidak punya waktu, jadi ajak kami berbelanja. Qin Fan langsung menyerahkan tugas mulia dan berat ini kepada Chu Tianxiong. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja melirik pendeta Tao tua di sampingnya, seolah berkata, muridku tidak berguna, semuanya tergantung padamu. Chu Tianxiong sangat gembira, selama dia bisa menjilat Tuan Qin, dia bisa dihubungi 24 jam sehari. Tuan Qin, Nyonya Qin, tolong. Chu Tianxiong berlari mendekat dan membuka pintu kursi belakang. Xia Zhu duduk lebih dulu, dan Ye Qingcheng mengangkat roknya, diikuti dengan duduk di kursi belakang, lalu tiba-tiba berkata, Bos Chu, nama saya Ye Qingcheng. Oh, Nyonya Qin, apakah kamu pemalu? Tanda tanya. Chu Tianxiong berkata sambil terkekeh, oke, Chu ingat itu. Pendeta Tao tua itu hendak masuk ke mobil, ketika Chu Tianxiong tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Hei, Taoiskin, maafkan aku, mobilku penuh. Di sini Anda membayar 10 yuan, Anda bisa naik taksi dan ikuti. Chu Tianxiong balas dendam karena kalah dari pendeta Tao tua dalam membeli es krim terakhir kali. Pendeta Tao tua itu sangat marah, menurutnya, Chu Tianxiong jelas ingin menduduki Qin Fan sendirian. Tidak, itu untuk menyenangkan Qin Fan sendirian. Bagaimana dia bisa membiarkan Chu Tianxiong mendapatkan apa yang diinginkannya? Hehe, Tuan Chu, apakah masih ada kursi untuk kopilot? Jangan khawatir, saya tidak akan menyukainya. Kata Taois tua itu dengan cepat pindah ke kopilot. Chu Tianxiong mengertakkan gigi dengan kebencian, tetapi tidak mudah untuk mengusirnya. Tuan Qin, saya hanya dapat menyusahkan Anda untuk bergaul dengan Nyonya Qin. Qin Fan berkata, tampaknya Tuan Chu salah memahami hubungan kita. Ini Nona Ye Qingcheng.
Qin Fan merasa sedikit tidak nyaman dipanggil oleh Chu Tianxiong sepanjang waktu. Oh, Tuan Qin, jangan khawatir, saya mengerti, saya mengerti. Qin Fan duduk di barisan belakang bersama Xia Zhu dan Ye Qingcheng. Mau tidak mau ada kontak fisik. Qin Fan tidak berbicara, dan Ye Qingcheng tidak berbicara, tetapi ini tidak mencegah suasana ambigu di dalam mobil meningkat. Untungnya, mobil tersebut segera melaju ke tempat parkir terbuka sebuah pusat perbelanjaan. Chu Tianxiong dengan cepat keluar dari mobil, dan kemudian berlari untuk membukakan pintu untuk Qin Fan sendiri. Tuan Qin, ini adalah daerah paling makmur di Jiangyang, di mana semua jenis makanan lezat dan kesenangan ditemukan. C. Ye Qingcheng dan Xia Zhu menutupi dahi mereka dengan tangan. Chu Tianxiong segera menuliskan gerakan halus keduanya. Nyonya Qin takut matahari, jadi dia menggunakan tangannya untuk menutupi tempat teduh. Xia Zhu menunjuk ke toko dengan merek es krim besar di depannya dan memanggil, "Nona, ada toko es krim, ayo dinginkan." Oke. Qin Fan mengikuti. Chu Tianxiong dan Taois tua di belakang. 10 menit kemudian, beberapa orang selesai menikmati es krim yang dingin dan enak. Xia Zhu berteriak, "Pelayan, periksa." Pelayan tersenyum dengan antusias, "Nona, ketika Anda datang ke toko kami di masa mendatang, Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan, dan semuanya gratis." Hah? Tanda tanya. Xia Zhu dan Ye Qingcheng tampak bingung. Bahkan Qin Fan dan pendeta Tao tua itu menoleh dengan bingung. Pada saat ini, Chu Tianxiong tiba-tiba membusungkan dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Terakhir kali saya tahu bahwa Mes Ye suka makan es krim, jadi saya membeli beberapa toko es krim di berbagai tempat untuk memastikan Mes Ye bisa makan kapanpun dia mau. Saya membuka toko ini, dan saya akan melayani Mes Ye gratis di masa depan." Mata Tao tua itu langsung membelalak, "Kamu luar biasa." Keterampilan menjilat ini, dia benar-benar rela sujud. Dia memutuskan untuk tidak melawan Chu Tianxiong lagi, dia tidak punya uang. Setelah meninggalkan toko es krim, Chu Tianxiong menyarankan agar semua orang pergi ke pusat perbelanjaan Gers. Bagaimana kita bisa melewatkan belanja saat kita pergi bermain? Anjing tua yang menjilati tahu hati wanita dengan baik. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan toko es krim tersebut, terjadi keributan di luar. Seorang wanita berteriak, dan seorang pria berteriak, "Terbakar, mal terbakar." Hubungi 119. Wajah Chu Tianxiong berubah, "Tuan Qin, ayo keluar dan lihat." "Iya." Titik. Saat orang-orang keluar, sebuah gedung berlantai puluhan mengepulkan asap tebal tidak jauh dari sana, dan api keluar dari gedung tersebut setelah beberapa saat. Para pejalan kaki di bawah panik dan bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan kehebohan, bahkan ada yang mengeluarkan ponselnya untuk merekam video dan mengirimkannya ke Moments atau semacamnya. Lokasi kebakaran ada di lantai 5 atau 6, dan semua orang di bawah berlarian keluar berbondong-bondong. Untungnya Satpam Mall ada di bawah untuk menjaga ketertiban, kalau tidak mungkin akan terjadi penyerbuan. Namun, tidak ada orang yang naik dari lapisan api yang turun. Semakin banyak orang, api berubah dengan cepat, dan dinding isolasi seluruh bangunan mulai terbakar. Api langsung naik, dan asap tebal mengepul ke langit. Sirene yang menusuk meraung untuk waktu yang lama, dan beberapa mobil pemadam kebakaran melaju dengan cepat. Segera, barisan ditarik di bawah gedung, dan sebuah tangga diangkat, dan pistol air mulai menyemprotkan naga air, dan tetesan air bercampur debu beterbangan ke bawah. Api di lantai bawah dengan cepat dipadamkan, tetapi api di lantai atas masih menyebar. "Tolong, tolong!" Teriakan minta tolong yang menusuk telinga datang dari lantai atas, membuat jantung seseorang menegang. Kapten yang bertanggung jawab atas komando dengan tenang mengeluarkan serangkaian instruksi. Tim penyelamat bertanggung jawab untuk menggeledah lantai 7, 8 dan 9, dan tim penyelamat kedua bertanggung jawab atas lantai 10, 11, dan 12. Bertindak sekarang. Iya. Pada saat ini, seorang anggota tim berlari dengan cepat, "Laporkan, tekanan airnya tidak cukup, dan lantai 17 tidak dapat dijangkau." Kapten jelas memiliki pengalaman di bidang ini dan menanganinya secara metodis. Iya. Pada saat ini, orang-orang yang mendengar berita itu berangsur-angsur berdatangan.
Seorang wanita berusia 30-an memulai penjagaan dan bergegas masuk, tetapi dihentikan tepat waktu oleh penjaga keamanan. Maaf Bu, tolong segera keluar dari zona bahaya. Biarkan saya masuk, anak saya masih belajar piano, saya akan menyelamatkannya. Jangan khawatir, kita sudah mengaturnya. Orang-orang untuk pergi menyelamatkan. Tidak, biarkan aku naik, aku akan menyelamatkan anakku. Minggir. Pria paruh baya lainnya bergegas masuk, ayo masuk, putriku sedang belajar piano di lantai 25. Minggir. Tanda seru. Kapten mengerutkan kening saat dia menerima berita. Setiap kali ada anak, menghadapi masalah bisa jadi rumit. Apakah orang yang bertanggung jawab atas properti sedang menelepon? Teriak kapten. Sudah terhubung, dan manajer properti mengatakan bahwa tekanan air belum memenuhi standar. Pompa pendorong di pusat perbelanjaan rusak, dan bahkan lapangan air pun tidak bisa membantu. Wajah kapten itu memucat, inspeksi kebakaran biasa, bagaimana mereka lulus ya? Pada saat ini, seorang anggota tim yang bertanggung jawab atas penyelamatan berlari dengan aib. Kapten, jalur keselamatan di lantai 7 diblokir oleh beberapa kendaraan listrik, dan tim penyelamat tidak bisa melewatinya. Kapten sangat marah, omong kosong, mengapa mobil listrik diparkir di jalur keselamatan? Bisakah Anda memindahkannya? Jika tidak, itu tidak akan mempengaruhi saat bangunan stabil, segera hancurkan. Anggota tim terengah-engah, dan berkata dengan marah, Kapten, itu tidak bisa dilakukan, peledakan akan sepenuhnya memblokir jalan keluar. Kalau begitu gali dengan tangan, dan Anda harus menggali secepat mungkin. Ada masih anak-anak di kelas pelatihan di atas. Iya. Anggota tim berdiri tegak dan memberi hormat, berbalik dan bergegas ke lokasi kebakaran dengan tegas. Tidak ada waktu untuk diam, tetapi seseorang memikul beban untuk Anda. Penulis ingin mengatakan sesuatu. Pembaruan keempat, saya terus meledak.